ketika Tuhan beserta dengan kita, Dia pasti akan kerjakan perkara-perkara yang besar bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada kalanya Tuhan tidak berkenan kepada umatnya sehingga Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Itu sebabnya Yesaya menyerukan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Sekaligus juga Nabi menyerukan agar umat Allah meninggalkan jalannya yang jahat, sehingga dengan demikian mereka betul-betul bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena tidak selama-lamanya Tuhan berkenan untuk ditemui. Karena kita mengetahui dan kita memahami bahwa dosa itu akan menghalangi kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Jalan-jalan yang jahat akan menghalangi kedekatan dan keintiman kita dengan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala pelanggaran. Cari Tuhan satu sisi, tapi sisi yang lain juga harus apa? Meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Tapi juga sekaligus karena perjumpaan kita dengan Tuhan pasti akan apa? Merubah jalan hidup kita. Sehingga kita betul-betul makin lama makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita makin hari makin menjadi seperti Yesus. Adalah sebuah keanehan kalau ada orang misalnya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin beribadah, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Satu sisi hari Minggu rajin ke gereja. Hari Minggu gayanya udah seperti malaikat saja minus sayap begitu. Tapi hari Senin sampai Sabtu bertolak belakang dari situ. Mungkin perlu diselidiki. Betul gak dia berjumpa dengan Tuhan? Mungkin perlu diteliti lebih dalam, betul gak dia sudah mengalami hadirat Tuhan? Jangan-jangan dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Hanya berjumpa dengan pengurus gereja. Hanya berjumpa dengan sesama orang Kristen. Sehingga tidak ada perubahan, tidak meninggalkan jalannya yang jahat. Malah kadang-kadang bahkan tidak jadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Orang bilang, namanya aja Kristen itu. Kalau ke gereja paling getol orang itu. Tapi lo tahu enggak, dia nipu di mana-mana itu. Lo tahu enggak, dia itu hidupnya enggak benar. Kalau ada yang seperti itu menurut saya perlu apa? Perlu diam dulu lalu mengoreksi. Perlu diam dulu lalu lihat baik-baik. Betulkah kita berjumpa dengan Tuhan? Karena sepanjang sejarah kita temukan, baik dalam Alkitab maupun dalam kehidupan masa kini, setiap kali seseorang berjumpa dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup.
Setiap orang berjumpa dengan Tuhan pasti akan apa? Pasti akan terjadi pengudusan. Kenapa? Karena kehadiran Tuhan itu membuat kita sadar siapakah kita ini. Mungkin sebelum berjumpa dengan Tuhan, kita merasa kita udah paling bagus, udah paling benar. Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, loh ternyata saya ini nggak benar. Kenapa? Karena dulu kita dalam kegelapan. Dalam kegelapan itu noda tidak kelihatan. Noda itu baru kelihatan ketika dibawa ke dalam terang. Makanya kalau kita nyuci baju kan, biasanya setelah kita cuci baju lalu kita arahkan ke arah matahari kan gitu. Kita arahkan ke arah terang. Ketika kita arahkan ke arah terang, kelihatan baju yang kita pikir sudah bersih ini ternyata belum bersih. Kenapa? Karena cahaya itu membuat noda jadi kelihatan. Sama juga. Perjumpaan kita dengan Tuhan akan membuat kita sadar. Wah ternyata saya ini masih belum beres kalau gitu. Saya masih perlu pemberesan, saya masih perlu pengudusan, saya masih perlu pentahiran sehingga saya menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, ketika seseorang mengalami hadirat Tuhan, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, maka pasti terjadi perubahan yang besar dalam hidup orang itu. Bukan hanya perubahan pikiran, bukan hanya perubahan hati, bukan hanya perubahan roh, tetapi juga perubahan dalam tingkah laku dan cara hidup orang itu. Perubahan itu harus apa? Menyeluruh. Perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan roh, dan perubahan apa? Tindakan. Jadi kita kudus dalam segala hal. Kudus pikirannya, kudus hatinya, kudus rohnya, kudus apa? Tindakannya. Itu yang akan dikerjakan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingin tunjukkan kepada kita beberapa fakta yang sangat terkenal di Alkitab. Yang menunjukkan bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti ada perubahan besar dalam hidupnya. Seorang yang bernama Sakius, yang pada awalnya adalah seorang pemungut cukai. Sebagai seorang pemungut cukai, maka motif satu-satunya dari tindakan dari Sakius ini adalah memperkaya diri sendiri. Nah, peduli dia apakah dia menjual bangsa, menjual negara, menjual teman, gak peduli dia, yang penting apa? Endingnya adalah dia akan memperkaya diri sendiri. Dia juga tidak peduli apakah orang lain menderita, dirugikan atau tidak dengan tindakannya itu. Gak peduli dia.